Ampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, rezeki kesehatan, ataupun apapun yang bisa menjadikan panjenengan mudah untuk menuntut ilmu, dan juga senantiasa dilimpahkan kemuliaan untuk mendapatkan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan untuk terjemah ayat ke-189. Langsung mawon pada kata pertama panjenengan mendapatkan yas'alunaka. Yas'alunaka ini terbentuk dari dua kata, yas'aluna dan ka. Yas'aluna adalah kata kerja fiil mudhari', pelakunya adalah ya di depan dan waw nun mereka. Jadi ya di depan, waw nun di ekor, ini berarti mereka akan, tiga huruf aslinya adalah sa'ala. Sa'ala maknanya bertanya atau meminta. Jadi mereka akan bertanya kepada ka engkau an tentang ahillah. Ahillah niku kalau panjenengan cari kata di sana yang sudah panjenengan kenal dari kata hilala, hilal, bulan. Tentang bulan, hilal. Jadi mereka akan bertanya kepadamu tentang bulan. Kul, katakanlah olehmu. Kalau kamu berdua, kula. Kalau mereka, untuk kalian, kulu. Kalau ini kul, katakanlah olehmu. Hiya siapa? Ahillah itu, bulan itu. Mawaqitu. Mawaqitu itu waktu nih loh. Waqtu. Waktu ya memang waktu. Jadi mawaqitu waktu, linasi, li artinya bagi, annasi bagi manusia, wa dan al-haji waktu untuk berhaji. Jadi bulan itu adalah untuk melihat waktu, juga untuk melihat waktu untuk berhaji bagi manusia. Wa berarti dan, laisa sama dengan ghaira, ghairi sama selain atau bukan. Walaisa dan bukan, albirru, albirru birri birro sama ya. Albirru dari kata baroro. Biasanya panjenengan dapat materi birrul walidain. Berarti kalau birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ditambahkan al birru berarti kebaikan. Walaisal birru dan bukanlah al birru sebuah kebaikan, di artinya
dengan an, bahwa taktu kata kerja fiil mudhari atau taktu kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah kalian, tak dan waw, taktu nggih. Tiga huruf aslinya ataya. Ataya itu datang, mendatangkan atau datang. Jadi bi artinya dengan an, bahwa taktu kalian akan mendatangi al-buyuta. Al-buyut itu jamak dari baitun. Baitun satu rumah, buyutun rumah-rumah. Kalau dua rumah, baitani atau baitani atau baitani. Kalau jamak menjadi buyutun. Bi artinya dengan an, bahwa taktu kalian akan mendatangi al buyuta rumah-rumah min dari zuhuriha. Zuhrun itu artinya punggung, yang maksudnya belakang. Jadi punggung atau belakang sama zuhrun. Riha, zuhuriha, belakangnya. Nyanya kembali kepada al-buyut karena jamak bisa disebutkan menjadi hiya. Jadi orang-orang di zaman jahiliyah itu pada bulan-bulan tertentu, bulan sabit atau waktunya bulan apa itu, mereka tidak memasuki rumah melalui pintu depan, tapi mereka harus lewat belakang. Karena meyakini adanya sesuatu ini dan itu. Okay. Ini juga ada sampai sekarang ya, kalau menikah masuk rumah harus lewat belakang nggak ada rumahnya. Sampai direwangi, dijebol itunya, dindingnya, supaya masuk lewat belakang. Ya sudah tidak perlu diikuti yang ngoten-ngoten. Ini ada memang. Jadi kalau mau habis menikah pulang ke rumah atau masuk ke rumahnya harus masuk lewat belakang, nggak tahu atas dasar hitungan apa itu. Kemudian di rumah belakang nggak ada pintunya, dindingnya dijebol untuk masuk. Kembali ke buyuta. Bukan kata, jadi sebuah kata yang jamak itu boleh disebutkan dengan hiya, perempuan. Jadi ha itu tidak hanya untuk hiya, tetapi untuk sebuah kata jamak. Walakinna, dilanjutkan, walakinna wa artinya dan, lakin tetapi, albirro kebaikan, man orang yang ittaqo. Ittaqo ini adalah kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia. Ini bentuk yang keberapa, Bu? Sebuah kata itu jika ditasdid itu berarti hurufnya ada dua. Berarti aslinya ittatakoya. Kalau di sana ittatakoya. Itu kalau di rumusnya munculnya yang ini. Ifta'ala. Kalau ittatakoya berarti huruf aslinya takoya. Atau menjadi takowa atau takoa, artinya bertakwa. Sehingga di sini walakin dan tetapi albirro kebaikan itu man siapa yang ittaqo dia telah bertakwa.
Waktu wa artinya dan, uktu masuklah kalian, al buyuta rumah-rumah, min dari abwabiha pintu-pintunya. Ngoten nggih. Jadi masuk ke dalam rumah itu lewat pintu. Karena jendela zaman sekarang itu kan sampai bawah ya, biasanya sampai di bawah. Itu biasanya sering dipakai sirkulasi. Nah, ini sebuah perintah ya, jadi tidak boleh untuk di otak-atik lagi sudah. Jadi sekarang itu ada beberapa jendela itu yang dibuat memanjang dari atas sampai bawah. Jadi jendela bagian bawahnya itu di lantai. Jadi hampir sama seperti pintu. Terus bukanya juga pakai engsel pivot itu yang diputar, jadi bisa buka semua. Jadi kalau dipakai lewat ya bisa. Tapi kalau itu sudah dinamakan jendela, ya jangan dilewati. Nah, itu biasanya ngoten itu kesuwen wis langsung dilangkai ngoten ya, di masjid-masjid itu biasanya ngoten. Nggih. Saya enggak lewat situ. Lah niki Bu ngoten nggih. Lah meskipun masjid itu adalah baitullah, rumahnya Allah. Nah niki nanti ngoten nggih. Waqtul buyuta itu min abwabiha gitu. Jadi keluar masuklah rumah itu min abwabiha, dari pintu-pintunya. Ya, ini bukan masalah boleh atau tidak yang bagaimana, tapi ini adalah bagian dari ittaqo, takwa, bagian dari ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Nilai diomongin itu saru dan gak pantas gitu ya. Tapi sing kesuwen wis biasanya kan ngoten. Akhirnya lewat jendela. Tinggi, mulai sekarang jangan dilewati. Kemarin enggak apa-apa ya. Nggih. Selama gini ku maksudnya waktu buyuta itu keluar masuk itu min abwabiha, jadi bagian dari takwa gitu. Wattaku wa artinya dan, ittaku bertakwalah kalian kepada Allah, la'alakum agar kalian tuflihuna. Tuflihuna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian, kemudian kalian akan atau kalian selalu, tiga huruf aslinya falaha. Falaha itu seperti panjenengan biasanya mendengar azan hayya alal falah, beruntung atau memenangkan. Jadi kalau di sana la'alakum tuflihun, agar kalian selalu beruntung. Makanya diminta untuk menjadi hamba yang takwa. Takwa artinya takut. Nah ini bagian dari ini juga termasuk ketakwaan, ya, masuk keluar lewat pintu, jadi masuk keluar lewat jendela berarti gak ruwedi. Oke. Tapi kalau saya sebenarnya lebih senang masjid itu yang tanpa pintu, tanpa jendela, sudah tidak usah dikasih. Jadi masuk lewat pintu manapun silahkan, sudah tinggal pilarnya saja, nggak usah dikasih pintu, nggak usah dikasih jendela. Ngoten ya. Oke. Kata ayat 189. Saya baca nih.
Yas'alunaka 'anil ahillah. Boleh berhenti. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Potong banyak sekali, Ayat setelahnya 190. Atau ada yang ditanyakan dulu? Atau panjenengan lihat persani di slide-nya. Saya ulang lagi. Kita mencari 3 huruf aslinya saja. Yas'alunaka ini terbentuk dari kata sa'ala, artinya bertanya. Anil ahillah. Kul terbentuk dari kata qala, qawala atau qoyala, artinya berkata atau mengatakan. Hiya mawaqitu linnasi wal haji walaisal birra dari kata baroro. Baroro itu menjadi baik, ini menjadi baik. Bi anta'tu terbentuk dari kata ataya, artinya mendatangkan atau meminta. Al buyuta min zuhuriha walakinal birra sama baroro membuat menjadi baik. Manittaqo, ittaqo dari kata takoya, takowa atau takoa. Waktu sama ya dengan ini ya, taktu. Ini waktu juga sama terbentuk dari kata ataya, mendatangkan. Al buyuta min abwabiha. Wattaku terbentuk dari kata takowa, artinya takut. Allah la'alakum tuflihun dari kata falaha. Falaha artinya beruntung, beruntung. Bisa ini katanya tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi ayatnya panjang. Ayat ke-190. Wa berarti dan. Qatilu, qatilu, qatilu kata perintah ini. Wa artinya dan, qatilu perangilah oleh kalian atau bunuhlah oleh kalian atau berperanglah kalian. Sama ya, kata perintah dari kata qatala. Qatala itu artinya membunuh atau berperang. Dan perangilah oleh kalian atau berperanglah kalian fi di dalam sabili jalan Allah. Sabil itu artinya jalan. Sabilillah, jalan Allah. Alladzina orang-orang yang yuqatiluna. Yuqatiluna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, waunun di ekor. Mereka akan atau mereka selalu, 3 huruf aslinya qatala, artinya memerangi atau membunuh. Kum kalian. Jadi dan perangilah oleh kalian di jalan Allah itu orang-orang yang mereka memerangi kalian. Inilah kita, diperangi, perangi balik. Jadi bukan kalau kita itu disakiti kemudian anjing, itu bukan kita. Ya. Kalau kita disakiti, diperangi, ya dibalas dengan balasan yang sama. Jadi tegas nih, jadi bukan orang yang mudah untuk dibully. Belum tegas, itu tegas. Ya ada saatnya tegas, ada saatnya memaafkan ya. Tapi tidak kemudian ujuk-ujuk langsung dimaafkan, ya. Bukan artinya kalau seperti itu tidak mendidik, tidak memberikan efek jerah.
tunjukkan bahwa kita kuat baru dimaafkan, sehingga menunjukkan bahwa kita bukan orang lemah yang mudah untuk ditindas. Saya kuat dan bisa membalas kamu, tetapi saya maafkan. Itu menjadi sesuatu yang pelajaran yang sangat besar. Ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk dimaafkan, tidak. Tunjukkan taringnya dulu, baru kamu saya maafkan. Itu kalau seorang muslim, sehingga memiliki wibawa yang tinggi. Jadi memaafkan itu harus, katanya. Tapi ya itu tadi, ditunjukkan dulu bahwa kita bukan orang yang lemah, katanya, dan mampu membalas dengan sedikit gerakan saja, tetapi lebih memilih untuk memaafkan, ya. Tapi tidak langsung tiba-tiba disakiti, ya sudah, gak apa-apa, ya tidak boleh macam. Sehingga orang muslim itu tidak memiliki wibawa, jadi waqatilu fisabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah, orang-orang yang yuqatilunakum wala ta'tadu. Jadi orang-orang yang mereka itu memerangi kalian, wala, dan janganlah ta'tadu. Ta'tadu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waw di ekor, kalian sisa 3 huruf aslinya atada, melampaui batas. Nah ini yang penting. Jadi boleh membalas, tapi ya yang wajar, tidak melampaui batas. Ini kalau tidak kuat sekali boleh dipotong jadi 3 membacanya, gitu. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Oh, ini belum inna, ya. Inna sesungguhnya Allah la artinya ya, yuhibbu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya, dia, dari kata hababa itu mencintai. Biasanya panjenengan kenal kata habibi. Kalau bapak-bapak ngomong ke ibu-ibunya habibah, ya habibah, ya kecintaanku, habibati. Kalau ibu-ibu mengatakan ke bapak-bapak, ya habibi, kecintaanku. Kalau bapak-bapak ke ibu-ibu atau laki-laki ke perempuan, ya habibati, dari kata hababa, ya, kecintaan. Termasuk yang dipakai pada kata habib, itu bukan menggunakan habib, habib, itu artinya kecintaan, ya. Innallaha sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu, dia mencintai al-mu'tadina. Al-mu'tadina adalah orang-orang yang orang-orang yang sama, katanya terbentuknya dari atada, seperti di atas itu. Nah, panjenengan periksa ke slide, kita urai 3 huruf aslinya saja seperti sebelumnya. Wa qatilu terbentuk dari kata qatala. Qatala artinya membunuh atau berperang. Fi sabilillah. Alladzina yuqatiluna sama terbentuk dari kata qatala, artinya membunuh atau berperang. Wala ta'tadu terbentuk dari kata atada. Atada artinya melampaui batas.
Innallaha sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu terbentuk dari kata hababa mencintai, al mu'tadin juga merupakan kata benda turunan dari kata atada melampaui batas. Di sini cuma ada 3 kosakata, qatala, kemudian atada dan hababa sebenarnya. Padahal kan sudah bisa memaknai yang lain. Dipotong jadi 3 ya kalau membaca. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Lagi ringan sekali. Ayat ke-191. Yang pertama, wa artinya dan. Uqtulu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata qatala. Bunuhlah atau perangilah atau bunuhlah oleh kalian mereka. Jadi waqtuluhum itu maknanya dan bunuhlah atau perangilah oleh kalian mereka. Bisa nggih? Haitsu di mana saja, haitsu di mana saja. Sakiftum aslinya itu ngoten. Sakiftum hum. Nah, ngoten ya, sakiftum. Kalau ada kata tum itu mesti kata kerja fi'il madhi, pelakunya kalian telah. Dari kata saqifa. Sakofa kalau diakan semua artinya menjumpai. Kalian telah berjumpa dengan mereka. Jadi perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. Wa akhriju kata kerja, wa-nya dulu adalah dan, akhriju kata perintah yang diperintahkan kepada kalian dari kata khoroja. Khoroja, keluarkanlah oleh kalian mereka min dari haitsu dari mana saja akhrajukum. Akhraju, kalau akhraju yang di sini itu adalah kata kerja fi'il madhi. Pelakunya mereka telah mengeluarkan kalian. Jadi balasan itu mesti setimpal, ya. Dan keluarkanlah mereka dari mana saja mereka itu mengusir kalian. Jadi kalau kita itu terhadap orang-orang non muslim yang memerangi kita, sing tegas, jangan mau ditindas dan kalah. Kalau kita sudah menunjukkan kekuatan kita, baru mau memaafkan silahkan. Itu bukan untuk kita, tetapi menjaga wibawa dari agama kita. Tapi kalau urusannya pribadi, boleh langsung dimaafkan, boleh. Mungkin panjenengan tiba-tiba disakiti secara pribadi, loh, nggak nyangkut-nyangkut terkait dengan masalah agama, mau langsung dimaafkan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau terkait dengan masalah agama, ya harus menjaga wibawa. Kalau agama kita kemudian direndahkan, diserang, itu harus dibalas dulu sampai menang, baru boleh dimaafkan, silakan. Untuk pribadi gak masalah ya. Mungkin urusan agama harus tegas.
Makanya meskipun teman dekat, agamanya non muslim ya boleh-boleh saja, maksudnya berteman, bukan teman dekat yang bagaimana. Membahas apapun boleh, yang penting jangan bahas agama. Lainnya kalau agama ya harus tegas, kemudian meskipun itu teman yang sudah sering setiap hari ketemu. Kalau bahas yang lain-lain boleh, ya kita harus bisa merendahkan hati, bukan merendahkan diri, merendahkan hati harus. Tetapi kalau sudah nyangkut agama, ya jangan mau kalah, dan tidak boleh mengalah. Kemudian setelahnya wal fitnah wa artinya dan al fitnah ya fitnah. Asyaddu a di huruf pertama itu menunjukkan isim tafdil. Isim tafdil sebuah kata yang memiliki makna paling. Tiga huruf pembentuknya adalah syadada. Syadada itu artinya kuat. Ya seperti kalau panjenengan ketemu kata tasdid, nah itu dari kata bukan tasjid, tasdid menggunakan d. Ini terbentuk dari kata ini syadada artinya kuat. Lek sukun dari kata sakinah, mawadah warohmah itu tenang. Jadi kalau membaca sukun dibaca yang tenang, kalau tasdid dibaca yang kuat, suaranya agak ngetril kalau di dalam ilmu tajwid nih. Nah di sini asyaddu dari kata syadada artinya kuat. Ini saya kasih pembanding supaya mudah diingat. Wal fitnah itu asyaddu lebih kuat, kalau di sini lebih kejam, lebih keras nih, min dari al-qatli, dari pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini ya, ini ayat ini nih. Jangan menfitnah, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatli. Wala wa artinya dan la jangan atau tidak. Tuqatilu kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah kalian akan, qatala artinya membunuh, dan janganlah kalian membunuh mereka inda di sisi Masjidil Haram. Jadi kalau sudah di Masjidil Haram itu tidak boleh ada membunuh. Hatta hingga yuqatilu. Kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah mereka membunuh kalian fihi di dalamnya, kecuali mereka mulai duluan. Jadi ini maksudnya ngeten, kalau ada musuh jadi seorang non muslim atau orang-orang kafir yang kemudian mereka itu memerangi agama kita, maka kita wajib untuk membunuh mereka. Jadi kalau mereka membunuh agama kita wajib membunuh mereka di mana saja kita ketemu, bunuh mereka. Kecuali mereka itu ketemunya itu di Masjidil Haram. Kalau ketemunya di Masjidil Haram, jangan dibunuh, kecuali mereka mulai duluan. Karena Masjidil Haram itu adalah tempat yang paling aman, sehingga tidak boleh ada bunuh-membunuh, sakit menyakiti, maki-memaki. Jadi wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fihi. Fa artinya maka in jika qatalukum mereka telah membunuhkum kalian, faqtulu artinya maka uqtulu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak, bunuhlah oleh kalian mereka. Jadi mereka sudah membunuh, bunuhlah mereka. Kadzalika saja itu artinya seperti, zalika itu jaza artinya balasan.
Kafirina orang-orang yang kafir atau mengkafirkan diri. Kafir ini bentuknya kan jamak ya. Kafirina, bentuk mufradnya adalah kafirun. Masuk rumus fa'ilun, pelaku aktif. Kita urai dulu satu persatu. Tiga huruf aslinya. Wa qatulu, ini terbentuk dari kata qatala, artinya membunuh atau memerangi. Haitsu sakiftumu dari kata saqafa, artinya apa? Nggih, menjumpai. Wa akhriju dari kata kharaja, mengeluarkan. Min haitsu akhraju, sama nggih, terbentuk dari kata kharaja, artinya mengeluarkan. Wal fitnatu asyaddu terbentuk dari kata syadada, artinya keras. Minal qatli, sama terbentuk dari kata qatala, artinya membunuh. Wala tuqatilu, sama terulang lagi dari kata qatala, membunuh. Indal masjidil haram, di sisi Masjidil Haram, nama ini. Hatta hingga yuqatilu, terbentuk dari kata qatala lagi. Jadi yuqatilu, mereka membunuh kalian fihi, di dalamnya. Fa'in qatalu, sama terbentuk dari kata qatala lagi. Mereka telah membunuhkum kalian, faqtulu, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Kadzalika, seperti itu, jaza artinya balasan, terbentuk dari kata ya jazaa. Al kafirin dari kata kafaro. Kalau kafaro, mengingkari. Ini dapat kata banyak sekali nggih. Qatala, syadada, kharaja, jazaa, kafaro. Ini 191 kalau dibaca bagaimana potongannya. Nanti wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum, boleh berhenti. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa'in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Ayat ke-192. Fa'in, fa artinya maka, in jika, intahau, ini bentuk yang kelima. Intahau ini bentuk yang kelima. Kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah, bisa nggih, mereka. Waw alif ini kan mereka, nggih, waw di ekor ini mereka. Maka jika mereka telah, alif dan ta ini tambahan, bentuk yang kelima, ifta'ala. Masih ingat nggih? 3 huruf aslinya nahaya, naha atau nahawa. Naha itu artinya melarang. Maka jika mereka telah melarang, biasanya kalau di dalam hadis yang umum, naha antanaffasa fil ina'i, dilarang bernafas di dalam gelas.
Biasanya. Dong gila ini kula hadis yang lain nah antanafasa fil ina'i au yanfakha fihi atau meniupnya. Ini hadis sepele tapi banyak sekali yang tetap bernafas di dalam gelas dan meniupnya. Napa? Oh, bukan itu nahar. Siang hari. Lah ini naha artinya melarang. Lek hadis yang ada ini yang sering panjenengan dengar yaitu tadi naha antanafasa fil ainai. Naha dilarang antanafasa bernafas fil ainai di dalam gelas. Atau yanfakha fihi meniupnya. Ini sering nih meskipun nyuapi cucunya itu tidak usah disebul-sebul, diaduk saja sampai dingin. Ya ditili boleh panas atau enggak, dan baru dikasihkan boleh. Tapi ditiup-tiup jangan. Ini bagian dari takwa, bagian dari takwa. Bernafas di dalam gelas ngoten. Gelasnya muancep gak dilepas-lepas sampai ambekan di dalam saya menguap ngoten nggih. Biasanya ngoten. Meskipun anak-anak nggih ngoten. Disampaikan enggak boleh seperti itu. Jadi fa'in tahau maka jika mereka itu sudah melarang, maksudnya melarang untuk menyerang, berarti berhenti. Fa'inna maka inna sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Ini kalau diurai mencari 3 huruf aslinya, fa'inin tahau, intahau ini dari kata nahaya. Nahawa, naha'a sama ya artinya melarang. Fa innallaha ghafurun terbentuk dari kata ghafaro. Kalau rahimun dari kata rahima. Rahim. Paling gampang itu rahima itu dari kata biasanya dipakai pada kata rahim. Rahim itu tempat yang penuh kasih sayang. Jadi kalau Allah itu maha rahim, maha penyayang. Artinya ngaten nggih. Rahim ini tempat yang penuh kasih sayang meskipun ada bayinya panjenengan lari itu bayi di dalamnya kenapa tetap aman. Nah gini kok. Rahim. Jadi kalau dipanjang-panjangkan menjadi silaturahim, menjalin hubungan rahim. Itu tadi hubungan rahim, persaudaraan, sesama rahim. Ini dibacanya ya 1 kali nafas saja. Fa'inin tahau fa'innallaha ghafurur rahim. Ayat ke-193. Wa berarti dan. Qatilu ini masih kata perintah ya, yang diperintahkan kepada jamak. Bunuhlah oleh kalian mereka. Dan bunuhlah oleh kalian mereka hatta sehingga atau hingga la berarti tidak takunu kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah kalian karena yakunu menjadi. Jadi la takunu hatta la takunu hingga tidak kalian menjadi fitnah keburukan. Fitnah itu keburukan gitu.
Wa yakuna wa berarti dan yakuna sama nih, takuna yakuna ini dari bentuk dari kata yang sama. Yakuna kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah mereka akan menjadi ad-dinu ad-din agama li bagi Allah. Jadi di sana dan perangilah oleh kalian mereka itu hatta hingga la takunu fitnah sehingga tidak menjadi fitnah wa yakunad dinu dan mereka menjadikan agama itu ya miliknya Allah saja, tidak ada milik yang lain. Fa maka in jika intahau sama seperti tadi ini mereka telah melarang dari kata naha tadi melarang fala fa artinya maka la tidak atau jangan udwan permusuhan udwan dari kata adawa udwan permusuhan illa kecuali ala atas al-zalimina orang-orang yang menganiaya sama orang-orang yang zalim atau orang-orang yang menganiaya. Diurai dulu 3 huruf aslinya lagi. Wa qatiluhum ini terbentuk dari kata qatala artinya membunuh dan bunuhlah oleh kalian mereka hatta hinggalah tidak takuna terbentuk dari kata kana yakunu artinya menjadi kalian menjadi fitnah wa yakuna sama terbentuk dari kata kana yakunu kaana kawana kayana ini pembentuknya ad-dinu agama lillahi milik Allah atau bagi Allah. Fa maka in jika intahau terbentuk dari kata naha'a nahawa nahaya intahau melarang artinya ya. Fala maka jangan atau tidak ada udwana dari kata adawa artinya memusuhi adawa memusuhi udwanun permusuhan illa kecuali ala atas al-zalimina orang-orang yang atau orang-orang yang ini kalau saya urai lagi zalimina bentuk mufradnya adalah zalimun masuk di rumus fa'ilun orang yang menganiaya atau orang-orang yang berbuat aniaya sama gitu. Ini cuma dipotong jadi 2. Faqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in tahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Cukup jadi 2 saja. Ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Nggih. Yang pundi? Takuna. Takuna. Yang niki nggih? Takuna. Takuna adalah kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waw nun di ekor. Takuna. Kenapa? La takuna yang ditanyakan apanya? Pelakunya tak gitu. Kalian gitu. La tidaklah takuna kalian menjadi fitnah menjadi objeknya.
Nggih. Kalau kalian ya, kalau yakunu huwa, kalau takunu nggih sama. Sebentar, ini saya carikan dulu. Nggih, dia. Ini ingat nggih, takunu ini memang kadang rancu, menjadi rancu. Takunu ini kan kata dasarnya kawana memang nggih, sehingga tapi juga di sini kalau panjenengan wanita di depan dan waunun itu juga kadang menjadi rancu nggih. Kan tak di depan waunun. Kalau tak di depan waunun di ekor berarti menjadi kalian. Tetapi di sini kalau tak saja berarti kamu. Nggih, kamu. Kawana itu terbentuk dari kata kawana aslinya. Kamu menjanji. Fitnah. Nah, fitnah ini karena mu'annas maka di sini menjadi ta. Ngoten nggih maksudnya nggih. Nggih betul Bu, leres. Wa yakuna di sini yakunu. Karena apa kok yakunu? Karena ad-din. Ad-din itu muzakkar sehingga di sini menjadi dia yakunu. Ngoten yang nggih ditanyakan. Nggih leres Bu, betul panjenengan. Wawunya miliknya kata itu asli wawunya. Karena memang kata itu kan aslinya kawana, kaana, kayana. Nah, tetapi kalau pada bentuk seperti ini menjadi rancu kadang karena sama-sama napa? Nggih, sama-sama wawunun itu ekornya ngoten nggih. Nggih leres Bu, ngoten. Ada yang lain yang ditanyakan? Ngoten nggih, saya ulang. Jadi di sini kalian, kamu, karena di sini taknya di sini menunjukkan bahwa fitnahnya itu mu'annas. Yang di sini yakunu karena objeknya adalah ad-din. Ad-din kan muzakkar. Oke. Oke, betul. 194. Asyahru. Syahru itu artinya bulan. Al-haramu bulan Muharram. Oke, bulan haram, bulan Muharram. Dengan asyahri bulan al-harami, bulan haram juga. Wa dan hurumat. Hurumat ya sesuatu yang dia dihormati. Kisosun untuk kisos. Jadi bulan haram dengan bulan haram, wal hurumatu kisos, dan sebuah penghormatan terhadap kisos. Fa maka man siapa yang i'tada, ini ketemu tadi ya, i'tada ya. I'tada itu dari kata adawa. Adawa artinya ya menyerang. Adawa artinya menyerang. Oke. Kalau yang tadi atada. Oke, kalau atada itu melampaui batas. Kalau i'tada, nah, alif dan taknya ini bentuknya komposisinya beda. Alif dan tak yang ini itu adalah tambahan. Sehingga pembentuknya ada ya, adawa, ada. Jadi kalau panjenengan ini saya bukakan slide-nya di sini, ya. Aslinya adawa. Masuk di rumus ifta'ala. Jadi i'tadaya. Nah, kalau yang ini masuk di rumus ini. Sehingga pembentuknya beda. Kalau komposisi hurufnya hampir sama. Ya, komposisi hurufnya hampir sama. Betul, ya. Jadi kalau atada melampaui batas. Kalau adawa itu artinya ada, kembali atau menyerang. Oke, kembali ada atau menyerang, ya. Faman siapa, maka siapa yang i'tada, kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah dia telah adawa
menyerang atau kembali, maksudnya di sini kembali menyerang, okay? Alaikum atas kalian, fa maka i'tadu, seranglah oleh kalian. Ini kata perintah, i'tadu, seranglah oleh kalian, alaihi atasnya, bimisli, bi artinya dengan, misli semisalnya. Jadi serangannya itu kekuatannya 80, serang balik dengan kekuatan 80. Oke. Ma apa yang i'tada dia telah menyerang. I'tada kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia, alif dan tak tambahan, sisa 3 hurufnya ada ya. Dia telah kembali menyerang, kembali atau menyerang, alaikum atas kalian. Wa dan ittaku kata kerja fi'il madhi, terus atau perintah. Ittaku kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata taqwa, bertakwalah kalian. Wattaku dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa artinya dan, i'lamu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak, dari kata alima mengetahui, sehingga di sana ketahuilah oleh kalian, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha sesungguhnya Allah, ma'a bersama, al-muttaqina, al-muttaqin orang-orang yang ditakwakan. Kalau saya urai al-muttaqin dari kata muttaqina, bentuk mufradnya adalah muttaqun, bentuk mufradnya. Pembentuknya rumusnya adalah mu'a, mu untuk huruf pertama, a huruf sebelum terakhir. Kalau pola mu'a itu adalah pelaku pasif. Ini saya bukakan. Mu'a atau maf'ulun adalah pelaku pasif, orang-orang yang ditakwakan. Sehingga takwa itu adalah pemberian. Jadi ilmu hidayah dan takwa itu adalah pemberian. Syarat seseorang mendapatkan hidayah dan takwa itu harus berilmu. Nah, ilmunya dicari. Ilmunya dicari, maka Allah akan menurunkan hidayah dan takwa. Jadi yang rajin datang ke masjid untuk mengikuti kajian, mendapatkan ilmu, maka Allah akan mendatangkan hidayah dan takwa. Kita urai dulu 3 huruf aslinya. Syahrul haramu. Nah, haram ya dari kata haroma, mengharamkan. Haram. Di syahril haram. Wal hurumatu ya dari kata haroma saja. Kisos dari kata kososo. Kososo ya mengkisos. Faman i'tada, ya, i'tada ini dari kata adawa, artinya kembali ya, atau menyerang. Kalau atada artinya melampaui atas. Ini saya ulang-ulang supaya hafal. I'tada alaikum atas kalian, fa'tadu maka bentuknya adalah a sama adawa adanya, alif dan tak tambahan, artinya kembali. Alaikum bimisli, misli ya dari kata masalah, memisalkan, ma i'tada sama dari kata adawa, kembali. Alaikum. Wattaku, wa artinya dan, ittaku dari kata taqwa, bertakwa. Takwa artinya takut. Wattaqullaha wa'lamu dari kata
alima mengetahui, annallaha ma'al muttaqin dari kata taqwa. Sebenarnya simpel, hanya mencari 3 huruf aslinya saja. Panjenengan akan bisa memaknai itu. Kalau dipotong jadi berapa ini? Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum wattaqullah. Boleh. Wattaqullaha wa'lamu juga boleh. Annallaha ma'al muttaqin. Satu lagi. Ayat 195. Wa berarti dan. Anfiku kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata nafkah, nafkahkanlah oleh kalian. Gampang ya? Kalau diterjemah artinya belanjakanlah oleh kalian ya. Pakai kata nafkah saja kan sama. Wa anfiku dan nafkahkanlah oleh kalian ya. Fi sabilillah, fi di dalam sabil jalan Allah. Wa dan la tidak atau jangan tulku kata kerja fiil mudhari. Fiil mudhari pelakunya adalah kalian. 3 huruf aslinya laqoya, laqoa, laqowa. Maknanya mempertemukan. Mempertemukan ya. Liko ini biasanya. Liko. Nanti ada liko di sana, pertemuan di sana. Dari kata laqoya. Janatulku walatulku dan janganlah kalian itu mempertemukan dengan aidikum. Aidi dari kata yadun ya. Kalau aidikum berarti tangan-tangan kalian itu ila kepada at-tahlukah. At-tahlukah itu adalah kata benda. Pembentuknya adalah kata kerja halaka. Halaka itu binasa atau biasanya hancur, musnah gitu. Halaka. Kebinasaan atau kehancuran berarti kan ngoten nggak di sana ya. Maksudnya di sana walatulku bi aidikum illa tahlukati. Janganlah kalian mempertemukan tangan-tangan kalian itu kepada sebuah kehancuran. Wa berarti dan ahsinu. Ahsinu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata hasana. Berbuat baiklah kalian. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu berbentuk dari kata hababa. Pelakunya adalah dia selalu mencintai al-muhsinina. Muhsinina itu adalah bentuk jamak orang-orang yang berbuat baik. Kalau saya preteli, muhsinina bentuk mufradnya adalah muhsinun. Maka di sana masuk rumus mu'i. Mu'i itu pelaku aktif, orang-orang yang atau orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang memperbaiki, membuat menjadi baik. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah dia selalu mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Ngoten nggih.
Jadi diurai lagi satu persatu. Kata wa anfiku terbentuk dari kata nafako, nafkah, menafkahkan. Fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Walatulku terbentuk dari kata lakoya, lakoa, lakowa. Artinya mempertemukan. Di aidikum ila tahlukati. Ini kata benda, pembentuknya adalah kata kerja halaka. Halaka itu membinasakan atau menghancurkan sama. Kalau tahluka menjadi kata benda, menjadi kehancuran kan, atau kebinasaan sama. Wa ahsinu terbentuk dari kata hasana, hasina. Innallaha yuhibbu terbentuk dari kata hababa, mencintai, al-muhsinin sama ya, terbentuk dari kata hasanah. Kalau dibaca di sini itu cuma jadi ya tiga ya. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan nafkahkanlah harta-harta kalian itu di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadinya ngatan nggih. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, ini kalau sedikit lebih panjang ya, penjelasannya, orang-orang yang selalu berbuat baik itu adalah jika seseorang memiliki sifat selalu berbuat baik, berarti orang ini memiliki salah satu ciri dari penghuni surga. Itu selalu berbuat baik. Ribun. Jadi penghuni surga itu ciri-cirinya adalah orang yang selalu berbuat baik. Dijelaskan buat apa nggih? Sedikit nggih. Niki maknanya panjenengan maknai. Ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang muhsinin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam al-jannati wa uyun. Yang jannah itu terdapat di dalamnya mata air. Akhidina akhoda, dari kata akhoda, mereka itu mengambil ma'atahum, ata dari kata ataya tadi, mendatangkan, hum kepada mereka, robbahum Tuhan mereka. Jadi mereka itu bisa mengambil semua yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi apapun yang disediakan di dalam surga yang ada mata airnya tadi boleh diambil. Innahum kanu, kenapa kok mereka bisa mendapatkan balasan yang seperti itu? Mereka boleh mengambil apapun yang disediakan Allah dalam surga. Innahum, sesungguhnya mereka kanu, mereka dahulu qabla dzalika, sebelum berada di surga itu berarti berada di dunia ini, muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukan untuk orang lain yang dibaiki itu, tetapi untuk diri kita sendiri. Dengan harapan bahwa Allah juga akan berbuat baik kepada kita dengan cara ini tadi, akhidina ma'atahum robbahum. Jadi di surga itu nanti disediakan segala sesuatu yang boleh untuk kita ambil. Oleh sebab itu, ketika di dunia, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mau dilanjutkan? Ini selanjutnya, ciri-cirinya berarti orang yang berada di dalam surga itu, ciri-ciri yang pertama itu adalah orang-orang yang muhsinin, selalu berbuat baik. Ciri yang kedua, kanu qolilan, kanu mereka menjadi qolilan, qolil sedikit, min dari al-laili,
dari lain apa yang yahjaun. Jadi tidur malamnya itu sedikit, jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Untuk menyisahkan sebagian waktu itu untuk sholat. Ngoten. Jadi salah satu ciri dari penghuni surga itu berbuat baik. Ciri yang kedua itu tidur malamnya sedikit. Nun sewu biasanya ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu tidur malamnya sedikit nih. Tapi kurang berusaha tidur malam sholat atau kancilen bahasa Jawanya gitu. Biasanya sudah sepuh-sepuh itu sudah terbangun jam 2 itu sudah tidak bisa tidur lagi. Nah ini adalah sebuah cara Allah untuk menjadikan seseorang itu mampu dengan mudah untuk sedikit tidur di waktu malam. Itu adalah ciri dari penghuni surga. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di dalam waktu-waktu sahur, jam-jam sahur itu meskipun gak puasa loh ya, di dalam waktu-waktu sahur itu yastaghfirun, mereka memohon ampun, beristighfar. Istighfar yang paling ampuh itu adalah di waktu sahur. Istighfar itu boleh dilakukan kapanpun, boleh ya, umum. Tetapi kalau yang paling afdol, yang menentukan seseorang itu memiliki ciri penghuni surga, istighfarnya itu dilakukan di waktu sahur. Jadi waktu sahur jangan nonton TV, atau melakukan aktivitas yang lain. Jadi di waktu-waktu sahur itu adalah waktu yang paling afdol untuk istighfar. Wabil asharihum, wa artinya dan di dengan ashar, sahur, mereka di waktu sahur mereka itu yastaghfiru, memohon ampun. Ini ciri yang ketiga, tidur malam sedikit, istighfar di waktu sahur. Kalau yang pertama tadi adalah selalu berbuat muhsin. Satu lagi, wafil amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka itu hakun, hak dari lisailin, orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta-minta. Jadi ngoten, kalau ada orang meminta-minta itu alhamdulillah, panjenengan masih berada di fase kehidupan dunia ini, masih ada orang meminta. Nanti di akhir zaman itu tidak ada orang yang meminta, semua orang menjadi kaya karena Allah mengeluarkan seluruh isi langit dan bumi ini untuk manusia, sehingga semua orang itu menjadi kaya dan tidak ada yang mau menerima sedekah. Jadi kalau yang ada masih mau menerima, alhamdulillah. Oke. Orang-orang yang tidak boleh bersedekah itu beliau satu orang yang kafir. Tapi kalau mengingat cerita ibu saya dulu, kalau Nabi itu menguatkan orang buta sampai kalau saya tidak punya prinsip seperti itu. Jadi orang yang meminta itu yang pertama, yang kedua orang yang tidak meminta itu dalam artian orang ini kekurangan tapi gak berani meminta karena menjaga harga dirinya. Aku isi nek jaluk-jaluk. Orang yang seperti itu memiliki hak untuk diberikan. Nah, kita tidak perlu berburuk sangka terhadap siapapun. Entah ini orang kafir tidak kafir, siapapun yang meminta dan membutuhkan bantuan kita, silahkan dikasih dan dibantu. Ini dengan harapannya sedikit ini mudah-mudahan Allah ridho dan menjadikan saya dan orang ini tadi jalarannya hidayah. Meskipun di pinggir-pinggir jalan, orang-orang kan banyak anak-anak pang, itu anak isopo, kan kita juga kasihan, bukan membenci mereka. Kalau saya melihat seperti itu juga kasihan, saya akan bertanya kepada diri saya sendiri, anak ini kepinginnya suatu saat menjadi apa, yang dipikirkan tentang masa depannya opo yo. Sehingga saya selalu memberikan sesuatu biasanya, dan saya mesti berdoa, ya Allah jangan jadikan anak keturunan saya seperti itu, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi hidayah untuk dia, untuk beli makan menjadi daging yang kemudian menjadi jalanan hidayahnya. Berarti kalau kita seandainya ada sedikit ada menumpah, suatu saat itu bisa saja terjadi menimpa anak kita atau kita. Loh, jadi jangan pernah mengumpat seperti itu, kok iso kayak ngono sih. Nah, itu kan sudah bagian dari kesombongan.
Jadi orang-orang di dunia ini tuh di luar sana itu ada orang-orang yang berburuk hati, berburuk perilaku, itu bukan berarti mereka itu buruk, tapi bisa jadi Allah menciptakan mereka itu sebagai ujian kita, orang-orang yang menurut saya bisa dikatakan waras ini, bisa berpikir jernih ini. Itu ujian, bisa jadi ujian untuk kita semua. Apakah kita mengumpat mereka, ataukah kita mendoakan mereka, ataukah kita menolong mereka? Itu adalah ujian bagi panjenengan-panjenengan yang sudah mendapatkan hidayah ini tadi. Oleh sebab itu, kalau ketemu yang seperti itu, jangan pernah diumpat dan merasa bahwa kita dan lebih baik. Jangan. Kita tidak pernah tahu, mereka-mereka yang seperti itu, akhir hayatnya seperti apa, itu tidak pernah tahu. Menilai walaupun tidak boleh terbelasih ngoten, itu adalah sebuah kesombongan. Doa nggih saestu, karena apa? Ada banyak orang yang masa mudanya ini berandalan, tapi Allah menutup akhir hayatnya itu dengan husnul khotimah. Ada banyak yang kelihatannya itu nggih, Allah menutup akhir hayatnya itu dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu tidak boleh ada perasaan itu tadi, panjenengan sudah ada bahwa takwa dan hidayah itu miliknya Allah. Nah, sehingga kita tidak bisa ketemu yang ngoten-ngoten itu di Paido. Jangan. Lo nggih di Paido kok iso koyo ngono lho. Mereka itu tidak dapat ilmu. Justru kita yang dapat ilmu itu. Makanya saya kalau ngoten meskipun sedikit itu mesti biasanya saya berikan dengan doa yang seperti itu tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi jalan hidayah. Turunnya hidayahnya Allah kepada mereka. Kemudian jangan jadikan saya dan keturunan saya kados mekaten ya Allah. Tapi itu ada di dalam kitab loh kan, kitab menurut beberapa ilmu itu di situ beliau membantah. Beberapa kitab itu kan ditafsirkan oleh beberapa ulama yang itu kalau itu adalah pendapat nih. Jadi kalau hadis, Al-Quran dan hadis itu adalah mutlak kita ikuti. Tetapi pendapat ulama itu tidak termasuk ke dalam Al-Quran dan hadis, yang itu merupakan pendapat. Nah, pendapat itu bisa jadi dipengaruhi oleh subjektivitas penulis ketika melihat kondisi saat dia menulis. Di sana mungkin penulisnya itu ketika itu kondisinya seperti itu, dia hidup, mungkin beliau hidup di lingkungan yang sangat orang-orang kafir itu sangat membenci orang muslim. Sehingga kalau seperti itu, buat apa mau menolong mereka? Mereka selalu memusuhi kita. Bisa jadi ngoten. Tapi kalau di lingkungan yang non-muslim yang biasa-biasa saja, mereka juga tidak memusuhi kita. Mereka kekurangan, ya sudah selayaknya kita membantu. Jadi kalau menyikapi hal-hal yang seperti ini itu ya harus bijaksana, terkait dengan masalahnya. Kalau saya ngoten, jadi amwalihim itu hakul lisailin wal mahrum. Monggo nanti dipilih salah 1, 2, 3, 4, 5 ciri-ciri ini, mudah-mudahan panjenengan istiqomah. Sehingga memiliki salah 1, salah 2, salah 3 atau salah 4, salah 5-nya ini dari ciri-ciri penghuni surga itu. Kenapa? Loh niki ayat 15 niki surat Az-Zariyat ayat 15 ya. Az-Zariyat 15. Ini ciri-ciri penghuni surga nggih. Nanti salah 1, 2, 3 monggo diistiqomahkan. Ingin yang mana? Rajin memberi nggih, atau mungkin rajin istighfar di waktu subuh, atau sholat malam nggih, atau mungkin selalu pokoknya berbuat baik terus pokoknya. Nggih, 1, 2, 3, 4 ada ciri-cirinya ini. Boleh, karena memang masing-masing itu memiliki beda, kemampuannya beda. Ada yang Allah memberikan kemudahan itu kalau malam itu mesti nggak bisa tidur, ya berarti silahkan mengambil yang ini. Ada orang yang halus, mesti berbuat baik terus ya, tapi malam jarang bangun. Belum monggo kok silahkan saja. Tapi yang penting adalah 1 ciri ini kemudian pegang dengan kuat dan istiqomahkan sampai suatu saat nanti pulang. Sehingga ini menjadi bahan atau alat untuk menjadi ciri-ciri penghuni surga. Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.